Shalom adik-adik. Wah, senang sekali rasanya hari ini kita berkumpul lagi untuk ibadah. Walaupun hari ini kita beribadahnya di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita juga bersyukur ya, karena ini adalah ibadah pertama kita di tahun yang baru, tahun 2021. Kita bersyukur sudah melewati tahun 2020. Walaupun di tahun 2020 ada pandemi virus ya. Jadi kita tidak bisa bersama-sama berkumpul beribadah di gereja. Tapi kakak percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, waktu kita berkumpul bersama-sama, kita pasti senang ya, karena berkumpul dengan keluarga, dengan papa mama, kakak, adik, mungkin ada saudara kita, om, tante, kakek, nenek. Nah, kita senang berkumpul bersama-sama. Kita menyayangi mereka, ya kan? Dan mereka juga pasti menyayangi kita. Nah, tapi ada satu yang menyayangi kita dengan luar biasa, yang paling menyayangi kita. Siapa? Ada satu yang menyayangi kita dengan luar biasa sampai dia rela mati buat kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sayang kepada kita dan dia mau kita menjadi anaknya, mengikuti dia. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Tuhan Yesus sayang pada kita loh. Kita ulang sekali lagi ya pujiannya ya. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan menyayangi kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Walaupun saat ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati ibadah ini, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya, Tuhan menyayangi kita dan Tuhan memanggil kita. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya, menjadi pengikutnya. Tahu pengikut kan maksudnya? Kalau pengikut itu berarti mengikuti kemanapun yang diikuti itu pergi. Misalnya contoh, kalau kita mengikuti sesuatu, kita pasti akan pergi kemanapun dia pergi. Seperti itu kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, waktu kita mengikut Tuhan Yesus, itu karena Tuhan Yesus yang memanggil kita. Tuhan Yesus memanggil nama kita. Nah, waktu kita mendengar Tuhan memanggil nama kita, apa yang harus kita jawab? Pastinya kita menjawab ya, karena Tuhan adalah juru selamat. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ya. Dengar dia panggil nama saya.
lagi ya pujiannya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ingat ya, Tuhan memanggil kita, jadi kita harus menjawab ya. Itu tandanya kita siap menjadi pengikut Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan memanggil kita. Dan kita juga bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo, kita harus nyanyikan lagu ini dengan lebih bersemangat ya. Oke? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, kita bersuka cita, bersukaria karena hari ini harinya Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatinya. Coba pastikan kalian duduk dengan baik, tidak terganggu dengan apapun yang ada di sekeliling kalian. Karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau mengangkat sebuah pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus adalah hal yang termanis, yang terindah buat kita. Karena itu, karena Yesus adalah hal yang termanis, yang terindah buat kita, kita juga ingin mendengarkan firman. Ya, kita nyanyikan ini sambil semuanya mengambil sikap berdoa yang baik. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Adik-adik, semua siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati hati kami, telinga kami, supaya kami boleh mendengar dengan baik, mengerti firman Tuhan, dan boleh melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, ini gambar apa ya kira-kira ya? Nah, ini gambar jala. Nah, biasanya jala itu dipakai untuk apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jala itu dipakai untuk menangkap ikan. Nah, biasanya yang kita jala itu ikan atau sesuatu yang ada di laut ataupun danau. Nah, kalau misalnya manusia bisa tidak ya dijala? Nah, ternyata bisa loh manusia dijala. Bagaimana mungkin ya manusia bisa dijala ya? Nah, ada cerita firman Tuhan pada hari ini kalau Tuhan memanggil muridnya untuk menjala manusia. Kita dengarkan ya sama-sama ceritanya. Petrus dan Andreas adalah dua orang bersaudara. Mereka adalah nelayan. Rumah mereka ada di dekat Danau Galilea. Kalian tahu kan kalau nelayan itu pekerjaannya mencari ikan. Begitu juga dengan Petrus dan Andreas. Mereka pergi menangkap ikan sampai ke tengah-tengah danau. Tetapi kadang-kadang mereka hanya menebarkan jala mereka di tepi danau. Karena menangkap ikan dengan menggunakan jala, nelayan juga bisa disebut penjala ikan. Suatu hari, saat Petrus dan Andreas menebarkan jala mereka di tepi danau, Tuhan Yesus datang ke tepi danau. Ia berjalan seorang diri. Tuhan Yesus sedang mencari orang untuk menjadi muridnya. Tuhan Yesus tidak mau bekerja sendiri. Ia mau ada murid-murid yang mengikutinya dan melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus melihat Petrus dan Andreas dan kemudian memanggil mereka. Hai Petrus, hai Andreas, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Biasanya Petrus dan Andreas mencari ikan. Sekarang Tuhan Yesus berjanji untuk mengajar mereka mencari manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Itulah maksudnya penjala manusia. Petrus dan Andreas lalu meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus disebut murid. Petrus dan Andreas adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Mereka akan pergi mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka akan belajar dari Tuhan Yesus dan bersama-sama Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya di dunia ini. Nah, adik-adik sudah dengar tadi ya cerita firman Tuhannya, bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid pertama. Nah, sekarang kakak mau tes nih, tadi betul-betul mendengarkan atau tidak ya? Nah, pertanyaan pertama. Siapa tadi yang berjalan di tepi danau? Siapa? Betul, Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan kedua. Apa nama danau itu? Apa? Ya, betul, Danau Galilea. Nah, yang ketiga. Siapa yang menebarkan jala ke danau? Siapa? Petrus dan Andreas. Yang keempat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka? Ayo ingat apa ya? Ya, Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, itu juga yang jadi ayat hafalan kita pada hari ini. Markus 1 ayat 17. Ya, ulangi sama-sama dengan kakak. Markus 1 ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Nah, adik-adik, kita ingat lagi tadi ceritanya. Apa perasaan Petrus dan Andreas waktu Tuhan memanggil mereka? Wah, mereka senang. Kenapa? Dari mana kita tahu mereka senang? Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka yang lama dan mengikut Tuhan Yesus. Langsung mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Tuhan Yesus lebih berharga dari apapun juga. Nah, adik-adik, sekarang Tuhan Yesus juga memanggil kita loh. Apakah kalian juga senang waktu nama kalian Tuhan Yesus panggil? Tuhan Yesus memanggil kita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan memperhatikan kita satu persatu. Dia mengenal kita satu persatu. Dia tahu nama kita. Ya, sama seperti lagu kita tadi. Ya, apa yang kita jawab kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memanggil kita. Kita menjawab, ya. Ku jawab, ya Tuhan. Ku jawab, ya. Nah, Tuhan Yesus senang berada di dekat kita. Karena kita adalah ciptaannya yang berharga. Karena itu adik-adik, rajinlah berdoa, membaca, ataupun mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus hadir di situ. Walaupun kita tidak bisa melihatnya sekarang, tapi waktu kita berdoa, waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Ya, kita, kalian, dan juga termasuk kakak adalah murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Sama seperti tadi Petrus dan Andreas, mereka ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Mereka belajar dari Tuhan Yesus. Kita juga seperti itu. Walaupun sekarang kita tidak mengikut Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi seperti yang dilakukan Petrus dan Andreas, tapi kita pengikut Tuhan Yesus. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Dari situ kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa tahu apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, Petrus dan Andreas tadi, Tuhan Yesus jadikan penjala manusia. Artinya, membuat orang lain juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus, memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, walaupun kalian masih kecil, kalian juga bisa loh. Bukan berkhotbah seperti pendeta atau guru sekolah minggu, bukan. Dengan cara apa? Dari perbuatan, sikap kalian sehari-hari. Bagaimana bisa? Orang bisa melihat, ya, apa yang kita lakukan sehari-hari. Yang paling penting apa? Rajin berdoa, membaca firman Tuhan. Ya, lalu dalam hidup sehari-hari bagaimana? Taat, dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, bersukacita, tidak suka melawan orang tua. Ya, kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang membuat Tuhan senang. Jadi, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus selalu memikirkan kira-kira apa yang membuat Tuhan senang. Jadi, itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Oke? Jadi, kita adalah murid Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami dan memanggil kami menjadi murid-murid Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, walaupun kami masih kecil, tapi biarlah di sepanjang hidup kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita bersyukur ya. Nah, kita akan memberikan persembahan, tapi mungkin nanti adik-adik bisa minta tolong orang tuanya untuk memberikan persembahannya di gereja. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan itu dengan menyanyikan lagu pujian Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, karena tadi ingat Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya. Tuhan memanggil nama kita, Tuhan mengenali kita satu persatu. Kita harus menjawab ya.
mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan mau memanggil kami menjadi murid-murid Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur kami sudah selesai mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.